Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 24 Januari 2019, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Edumia, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menyentuhnya. Setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang banyaknya orang yang mengikuti Yesus dari Galilea, di mana dia telah membuat banyak mukjizat, juga dari tempat-tempat lain. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukan olehnya. Kadang-kadang Yesus mencoba untuk menghindar dari orang banyak. Akan tetapi Yesus menyadari bahwa kebanyakan orang yang berduyun-duyun datang kepadanya untuk memperoleh sesuatu dari perjumpaan dengannya. Misalnya kesembuhan dari penyakit, untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang berbagai mukjizat dan tanda heran yang dibuatnya, atau untuk sekedar menyentuh jubahnya. Saudara saya terkasih, bagi Yesus, mukjizat-mukjizatnya hanyalah sarana untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Sebuah cara untuk memberikan bukti tentang belas kasih atau kerahiman Allah, bahkan sebagai sebuah cara dalam mempersiapkan orang untuk mendengarkan kabar baiknya tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, Yesus menyuruh para muridnya untuk menyediakan sebuah perahu di pinggir pantai. Dengan demikian, Yesus dapat menghindarkan diri dari himpitan orang banyak dan dapat berkhotbah atau mengajar kepada orang banyak itu dari dalam perahu. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesus Kristus, gereja sebagai tubuhnya di atas bumi ini juga senantiasa perlu melibatkan diri dalam karya-karya karitatif guna menunjukkan belas kasih Allah yang diwujudkan dalam tindakan. Gereja harus senantiasa mempunyai cinta kasih besar bagi orang-orang miskin. Sebagai umat Kristiani, kita masing-masing harus memiliki cinta kasih sejati terhadap orang-orang tertindas dan menderita. Namun cinta kasih kita tidak boleh berhenti di sana. Kita juga harus membawa pesan kerajaan Allah kepada mereka. Kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan kata-kata, paling sedikit kita dapat membawa pesan tersebut lewat contoh hidup kita sehari-hari sebagai para muridnya. Kita semua sebenarnya dapat memberitakan kerajaan Allah lewat teladan hidup kita. Saudara saya terkasih, dengan sukses Yesus melaksanakan tugas perutusannya, antara lain menyembuhkan orang banyak yang sedang menderita sakit, yang datang kepadanya dari segala penjuru. Ada kekhawatiran terjadi kesalahpahaman dari mereka. Jangan-jangan mereka hanya mempercayai Yesus sebagai manusia yang hebat, tidak sampai pada pemahaman sebagaimana disampaikan oleh roh jahat kepadanya, "Engkaulah Anak Allah."
Teriakan roh-roh jahat tersebut di satu sisi memang benar, tetapi di sisi lain berbahaya bagi kebanyakan orang yang datang kepadanya untuk disembuhkan dari aneka macam penyakit. Maklum, mereka belum sampai mengimani Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah, manusia sekaligus Allah. Mengimani Yesus adalah anak Allah memang merupakan misteri atau dogma, dapat dihayati dengan baik namun sulit untuk dijelaskan secara gamblang dan dipahami oleh akal sehat alias logis. Iman memang mengatasi logika, dan iman dapat mendasari logika. Maka orang-orang yang pandai atau cerdas serta beriman pada umumnya rendah hati. Semakin pandai atau cerdas semakin rendah hati, karena semakin mempelajari banyak hal, semakin banyak yang diketahuinya. Ya Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat dan berbagai tanda heran yang Kau buat, bahkan pada zaman ini, mempersiapkan aku untuk mendengarkan kabar baik-Mu tentang kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.